warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tidur. Kenapa? Izin. Oh, izin. Bukan sakit ya? Ya. Semoga kita hari ini dan kedepannya selalu sehat. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar materi apa? Apa itu? Apa itu? Perpindahan panas. Berarti panas bisa dipindah dong? Bisa. Caranya? Gimana cara pindah panas? Oke, sebelum kita lanjut, kita akan ice breathing terlebih dahulu. Silakan berdiri untuk semuanya. Ayo, kita bergerak semuanya. Ayo semangat. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Ibu mau nanya, yang Ibu pegang apa? Sendok apa? Sendok apa? Sendok apa? Sendok makan. Ini? Sendok apa? Sama untuk makan. Ini sendok makan, ini sendok plastik. Padahal sama untuk makan semua. Jadi sebenarnya ini sendok apa? Sendok makan. Terbuat dari bahan apa? Logam. Aluminium. Ini juga sendok makan. Terbuat dari apa? Plastik. Pernah nggak kalian bakar sendok? Biasanya kalian suka main kasih gula sedikit, dibakar, jadi apa? Gulali, karamel. Megangnya pakai apa? Megangnya pakai tangan. Tangannya panas nggak kira-kira? Kenapa? Karena adanya perpindahan kalor. Kalau ini yang dibakar, panas nggak tangan kita? Panas. Kenapa? Karena lelehannya. Benar, karena lelehan. Tapi kan nggak nyampe ke sini, nggak sampai ke tangan ya yang kita bakar kan? Di ujung sini saja kan? Panas nggak kira-kira? Tidak. Ada yang bilang panas, ada yang bilang tidak. Kita praktek nanti. Benar nggak panas atau tidak? Sebelum kita praktek, silakan kalian dengarkan penjelasan ini sambil kalian catat apa yang dijelaskan.
Setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalau berpindah dari setrika ke kain, perpindahan kain seperti ini disebut konduksi. Perpindahan panas melalui bahan perantara pada setrika. Bahan yang ada pada setrika tidak serta-merta menjadi berpindah atau nempel pada baju. Inilah yang dimaksud tanpa disertai perpindahan partikel bahannya. Gitu ya. Juga lainnya pada saat membeli bakso atau soto yang kuahnya panas, mangkuknya juga akan terasa panas saat kita pegang. Budaya Indonesia berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara produksi yang berbeda pula atau istilah lainnya produktivitas. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua. Ada benda konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mempunyai daya hantar kalor dengan baik. Sebagai contoh adalah besi, baja, tembaga, aluminium, dan sebagainya. Ini penghantar panas yang baik ya. Sedangkan isolator, zat yang mempunyai daya hantar kalor kurang baik, berarti penghantar panas yang kurang baik. Contohnya kayu, plastik, kertas, kaca, air, dan sebagainya. Kita dapat memperhatikan peralatan rumah tangga yang memanfaatkan konsep konduksi, misalnya setrika listrik, solder. Sedangkan untuk yang bersifat isolator, contohnya pegangan pada setrika, pegangan pada wajan, dan masih banyak contoh lainnya. Kalian dapat mencari contohnya sendiri ya. Cara perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi atau aliran, merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai juga dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi oleh sebab perbedaan massa jenis zat. Kamu bisa memahami peristiwa konveksi antara lain yang pertama, pada zat cair oleh sebab adanya perbedaan massa jenis zat, misalnya sistem pemanasan air dan sistem aliran air panas. Oke, kita tahu bahwa air merupakan produkter yang buruk. Namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut yaitu konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air mengurai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Yang kedua, pada zat gas oleh sebab perbedaan tekanan udara. Di contoh arus konveksi dapat kamu temui di pantai, berupa angin laut dan angin darat. Apa sih bedanya angin darat dan angin laut itu? Oke, jadi siang hari daratan itu lebih cepat panas daripada lautan. Kalau gedesnya kecil, udara di atas daratan lebih panas dan bergerak naik digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, menjadilah angin laut. Sedangkan angin darat itu terjadi apabila daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik digantikan oleh udara dari daratan. Ini ya, harusnya seperti ini pada gambar. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah, kamu merasakan panasnya matahari pada wajahmu. Bagaimana kalau dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalau dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa tidak ada materi yang membedakan kalor secara produksi dan konveksi. Jadi perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi ada cara lain. Nah, cara tersebut dinamakan radiasi. Jadi
Semakin gelap benda yang terasa dingin, semakin besar pula kalori yang diterima dari lingkungannya. Asas Smith berbunyi bahwa kalori pada benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima benda bersuhu lebih rendah. Lalu, bisakah kita mencegah perbedaan kalori? Perbedaan kalori baik secara produksi, konveksi maupun radiasi dapat dicegah dengan cara mengisolasi ruangan tersebut. Contoh sederhananya dari penerapan cara ini adalah pada termos. Termos digunakan untuk menjaga suhu air agar tetap panas dengan cara mencegah perbedaan kalorinya. Dinding termos dilapisi perak. Tujuannya adalah untuk mencegah terhadap hilangnya kalori secara radiasi. Ruang hampa antara dinding kaca pada termos memiliki tujuan untuk mencegah perbedaan kalori secara konveksi. Nah, kurang seperti itu ya. Oke, untuk menguji pengalaman, yuk kita tunjukkan Oke, sebelumnya ya, ayo kita sudah paham tadi ya penjelasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan mengulanginya terlebih dahulu. Di sini tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep kalor sebagai bentuk energi yang berpindah karena perubahan suhu. Jadi sudah jelas tadi ada penjelasannya ya. Kemudian yang kedua menganalisis 3 cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, mengaitkan konsep perpindahan kalor dengan penerapan teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tahu contohnya tadi? Nomor 4, melakukan percobaan sederhana tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Karena keterbatasan alat, jadi Ibu nanti hanya untuk konduksi dan konveksi itu akan Ibu demonstrasikan. Nanti ada beberapa siswa yang silakan maju ke depan untuk mendemonstrasikan bersama Ibu biar kawan-kawannya melihat. Kemudian untuk yang radiasi nanti kalian akan praktek sendiri. Nah, kemudian apa pengertian kalor tadi? Kalor adalah energi yang diberikan dari satu tempat ke tempat lain karena perbedaan suhu. Sama halnya dengan yang Ibu katakan tadi ya, sendok ini yang berbentuk logam atau terbuat dari aluminium kita bakar, lama-lama akan menjadi panas. Panas yang dari api yang menuju ke sendok tadi itu akan mengalir ke tangan. Kenapa mengalir? Karena perbedaan suhu tadi. Mengalir dari suhu apa? Berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Beda antara suhu yang pertama tadi yang kita bakar panas ngalir ke tangan karena panas yang ada di depan ini akan ngalir seluruhnya ke seluruh sendok. Sehingga sendok yang kita pegang itu akan panas. Tahu satuan kalor apa? Joule, atau boleh juga menggunakan kalori. Pernah kalian menemukan satuan-satuan yang ini? Pernah di mana? Di mana? Pernah beli gigi? Pernah. Satuan di belakangnya apa? Kalori. Boleh kilo, kalori ada di situ. 3 cara tadi perpindahannya.
Konduksi? Iya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Misalkan contoh konduksi. Contoh konduksi. Ayo Cecil. Sama tadi Cecil ya. Resil. Ya, resil. Contoh konduksi. Mana resil? Ya. Konduksi adalah perpindahan kalor Ayo lanjut ya Pak. melalui benda padat. Contohnya Besi, baja, solder diapakan? Farhan. Contohnya menyetrika. Bisa jelaskan? Tidak bisa. Oke, boleh. Contoh konduksi yang bisa menjelaskan ke perpindahan secara konduksi. Contohnya tadi Farhan menyampaikan setrika, menyetrika. Ya. Menyetrika. Atau yang disebut dengan presilia tadi. Apa? Besi, albaja, solder. Gimana prosesnya, cara kerjanya kok bisa disebut dengan konduksi? Ayo, ketua kelas. Setrika kalau dicolokkan itu lama-kelamaan akan panas. Kenapa disebut dengan konduksi? Karena aliran listrik. Terus karena adanya perpindahan kalor. Oke. Iya. Perhatikan. Kenapa listrik disebut sebagai contoh konduksi? Karena listrik itu kalau dipakai, digunakan itu akan panas. Panas itu akan menyentuh kain yang dingin. Nah, ketika menyentuh, panas dari setrika itu akan berpindah ke kain. Itu disebut dengan perpindahan konduksi. Kemudian konveksi. Konveksi ini terjadi dalam zat cair dan gas. Prosesnya ini melibatkan pergerakan partikel, di mana partikel yang lebih hangat bergerak naik, sementara partikel yang lebih dingin turun, menciptakan aliran. Contohnya, ya apa? Merebus air. Pintar sekali. Lagi, tadi sudah ada yang disebutkan di dalam video. Marcella. Mana? Contohnya. Pintar. Ayo. Apa? Mau kasih ide, contoh? Boleh. Apa Pintar? Menghangatkan tubuh di depan api unggun. Bisakah itu disebut dengan contoh konveksi? Tidak. Kenapa? Radiasi. Betul contohnya, tapi tempatnya berbeda. Oke? Masih di konveksi. Aulia. Ya, contoh. Belum bisa kasih contoh. Ayo kita. Konveksi. Ayo. Boleh. Siapa? Angin darat dengan angin laut.
penjelasannya kenapa bisa jadi contoh radiasi. Ayo, siapa yang mau bantu kawannya? Kenapa bisa kita saat menghangatkan badan kita di dekat api unggun, di depan tungku, itu akan terasa panas? Karena adanya perpindahan kalor secara langsung tanpa melalui zat perantara. Kalau konveksi tadi pakai zat perantara, konduksi pakai zat perantara. Kalau radiasi tanpa menggunakan zat perantara, jadi langsung ke tubuh kita. Panasnya nggak pakai perantara lagi. Nih contohnya, selain yang tadi konduksi energi panas. Konduksi terjadi saat sendok logam menyerap panas dari air panas. Nah, nanti boleh minta tolong nanti ya temennya. Kemudian nanti akan kita praktekkan, benar enggak sih kalau sendok dipanaskan itu lama-lama akan panas ujungnya. Yakin nggak? Iya. Sudah sering praktek. Siapa yang suka masak di rumah? Bantu masak. Oke, masak apa? Masak mie. Masak telur. Iya, biasanya nolongin mama masak kue. Kalau ngambil kue harus pakai serbet. Kenapa? Biar nggak panas gitu tangannya. Oke. Konveksi, pergerakan cairan air mendidih menunjukkan aliran panas yang bergerak dalam cairan. Kemudian radiasi energi dari matahari. Panas matahari berpindah ke bumi melalui gelombang radiasi tanpa medium. Terantara. Oke. Nah, ini tadi konduksi perpindahan kalor padat. Kemudian ini konstruksi dalam perpindahan kalor. Di situ ilustrasinya ada apa? Molekul-molekul yang saling tumburan antar molekulnya memindahkan energi panas. Kemudian konveksi, perpindahan kalor dalam zat cair dan gas. Di sini ada ilustrasinya, air mendidih dan angin laut yang tadi dijelaskan kawannya. Kemudian radiasi sebagai perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium perantara. Ini contohnya. Nah, ini contoh energi matahari langsung sampai ke tubuh kita. Kalau siang hari akan terasa panas. Boleh kita tolong dua orang boleh tolong isi. Siapa yang bersedia membantu ibu silakan. Oke, lanjut. Isikan. Bisa? Ayo. Isikan ke dalam. Awas hati-hati. Sampai semua. Silakan kalian kerjakan per kelompok sesuai dengan demonstrasi ibu. Silakan. Maaf. Boleh
Iya, boleh. Nah, ini Ibu sengaja bawa ini. Ini sudah air panas biar kita tidak terlalu lama. Benar tidak praktek kita? Oke? Jangan benar dulu, kan belum praktek kita. Benar kalau? Iya dong, karena memang sengaja. Ya, mana sendoknya? Perintahnya apa? Perintahnya apa? Di kertas. Boleh pinjam buku yang agak tebal, nah, cukup dipakai. Coba dipegang, sudah mulai panas atau belum? Masih belum panas. Oke, nanti kita bandingkan satu orang lagi yang di belakang, boleh maju ke depan? Boleh, maju. Yang satu sendok logam, yang satu sendok plastik. Benar tidak? Silakan kalian jawab LKPD yang Ibu berikan sesuai dengan jawaban kawannya. Tapi sudah mulai. Nah, jawaban kawannya yang sendok aluminium itu sudah mulai panas. Sedangkan sendok yang plastik masih dingin. Sudah mulai panas. Mulai meleleh. Oke, sudah cukup ya. Sudah mulai panas juga. Kecepatan yang mana? Kecepatan ya? Ya, boleh minta penjelasannya. Dengan sendok yang dipakai masing-masing. Kenapa? Logam itu adalah zat perantara yang baik untuk menghantarkan panas. Jadi ini termasuk perpindahan
Silakan kalian gambarkan. Silakan digambar. Di belakangnya ya, digambar di belakangnya. Jangan lupa nama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompok. Boleh sambil sesuai dengan pergerakan teks yang ada di dalam air. Kalian amati pergerakannya. Boleh mendekat, nggak apa-apa untuk melihat pergerakannya, boleh mendekat. Sudah ada yang mulai bergerak? Nah, silakan yang di belakang boleh maju melihat pergerakannya. Silakan. Boleh maju nggak apa-apa. Ya, ibu baik loh. Yang di belakang boleh maju, yang di belakang. Maju, oke, maju. Gambar pergerakan. Iya. Sesuai dengan perintah. Boleh tanya ke ibu. Boleh tanya ke ibu. Kan itu wajahnya jangan satu. Boleh bertahan sesuai dengan kreasi. Boleh. Ada. Pergerakan itu seperti apa? Silakan Bapak. Gambar begitu. Pergerakan dari teks yang ada di dalam. Kamu lihat tadi kan ada yang bergerak di dalam teks, bergerak kan kemana saja bergeraknya. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, seperti itu pergerakannya kan? Itu menandakan bahwa dia aliran. Kok di dalam situ ada api? Kan aliran panas, bukan aliran api. Ya.
kira-kira kosong bisa ditempati. Cantik-cantik gambarnya. Untuk kata tambahan, untuk jawaban nomor 3 belum selesai. Enggak, cukup. Yang mana pada
Di bawah.
Cari yang radiasi ya, pertama radiasinya. Radiasi adalah proses perpindahan malam melalui gelombang elektromagnetik tanpa medium. Kenapa matahari langsung panas menerpa muka kita yang
Lawan terus. Oke, ya. Sambil ada yang mengerjakan ya. Ini ada tugas, ada soal formatif. Nah, ini adalah tugas kelompok yang nantinya kalian semua yang akan mengerjakan. Ingat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi dikit-dikit 1, flowers 2, jenis berapa tadi? 4. Jalan 3. Mikir dulu 5. Oke, caranya ya. Satu orang bertugas untuk menulis jawaban. Kemudian yang lain satu orang maju ke depan baca soalnya, tetapi jangan sampai ketahuan kawan sebelah atau tetangga kelompoknya. Nah, 3 orang yang lain atau yang nanti ada di dalamnya di kelompok ini kalian cari jawaban. Begitu seterusnya. Siapa yang mau maju tapi syaratnya nggak boleh bareng dalam satu kelompok. Contoh mikir chips ini Farhan dulu. Maju. Ya, contoh Farhan pinter cintaku loh. Oke, contoh Farhan maju. Baca jawaban, baca soal. Yang di sini nulis jawabannya, yang lain nyari. Kemudian nanti kalau Farhan selesai, boleh maju lagi, nggak boleh bareng. Kalau Farhan duduk, yang satu boleh maju. Kalau misalkan belum ketemu, cari dulu nggak apa-apa. Oke? Oke. Siap? Siap. Boleh cepet-cepetan.
Mati deh. Kayaknya selesai. Ini sudah ya. Oke, terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Untuk hari ini perpindahan dalam. Jadi tahu ya perpindahan dalur itu, perpindahan dalur itu terjadi dengan tiga cara, yaitu dengan konveksi, konduksi, dan